Assalamualaikum, dulur-dulur semuanya, pecinta audio dimanapun berada. Kembali lagi masih bersama di channelnya IR Audio. Tak terasa kita sudah melewati Hari Raya Idul Fitri. Sudah ada mungkin hampir sebulan ya. Saya tidak hadir dan tidak memposting video di channel ini. Jadi ini masih dalam bulan Syawal ya. Jadi sebelumnya saya dari IR Audio mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita mau membahas driver lagi ya. Jadi kali ini ada driver TPM ini tapi yang di atasnya versi kemarin. Jadi ini TPM ini dia sudah ada bias servo dan juga sudah di tap. Kalau yang versi sebelumnya di TPM ini itu dia belum di tap dan belum bias servo. Jadi perbedaannya hanya di bias servo dan transistor tapnya saja. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa untuk mohon bantuannya, dukungan teman-teman semuanya untuk memberikan like-nya, support, dan jangan lupa ramaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya, follow. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, terima kasih. Nah, jadi lur ini untuk drivernya seperti ini ya. Ini untuk drivernya TPM ini TEF dan bias servo. Perbedaannya hanya di tabnya dan bias servonya ini. Kalau untuk skematiknya itu sama saja sih. Oke, sebelum lanjut jangan lupa kita ngopi dulu lur. Kopinya tinggal sedikit, kita seruput dulu supaya lebih fresh. Oke, lanjut. Jadi ini kemarin sebenarnya requestan dari subscriber kita yaitu Usman Audio LG. Ini sepertinya masnya ini dari Lumajang ya, karena saya lihat ada nama channelnya itu Elektronik Lumajang. Terima kasih buat masnya yang selalu hadir di video saya, yang selalu mensupport dan memberikan komentar. Nah, kata masnya kemarin itu katanya untuk TBM yang ini itu DCU nya sudah 0, DCU sudah 0, tapi ketika tidak ada beban speaker itu biasnya imbang. Jadi antara bias min dan bias plus itu dia imbang, tapi ketika dipasang beban speaker katanya bias itu tidak imbang, tapi DCU nya dia tetap 0. DCU tetap 0. Kalau untuk suara musik sih normal saja, dan itu menurut saya ya normal-normal saja sih. Biasanya kalau standby itu dalam arti potensio itu kita tutup ya, potensio kita tutup, kemudian beban speaker itu dipasang. Nah, itu biasanya bias itu memang tidak imbang, entah itu yang minnya itu biasnya tidak keluar, kadang yang sebelah itu biasnya tinggi dan yang sebelah lagi biasnya tidak keluar. Itu ketika tidak ada input yang masuk. Tapi kalau ada input yang masuk sedikit saja, atau inputnya itu di volume itu ya, volumenya dibuka sedikit, kemudian inputnya dipegang pakai tangan, lah itu kan ada suara input, pasti ada suara input dengungan ya. Nah, itu pasti biasnya akan naik, dia biasanya akan imbang dengan sendirinya, seperti itu. Jadi mungkin penjelasan saya ya seperti itu mas. Karena sistem kerjanya sebuah power amplifier, nah itu kan untuk apa ya, istilahnya untuk arusnya itu dia kan memutar dari main, misalkan dari main speaker lah, itu memutar ke emitor transistor main, kemudian memutar memasuki driver, kemudian pindah ke transistor plus, seperti itu. Jadi dia istilahnya mutar. Jadi kalau tidak ada input ya otomatis power itu tadi kan tidak bekerja, jadi biasanya tidak imbang. Tapi dengan begitu DCO itu asal 0 itu ya sudah aman sih, asal DCU nya sudah 0 pasti aman. Kalau bias itu menurut saya nomor 2, yang utama itu DCU nya.
seperti itu. Jadi langsung saja kita untuk pengetesannya ya. Ini supply plus, kita masukkan plus, kemudian ini supply min, ini speaker, ini bias min, ini bias plus, ini untuk inputnya, kemudian ini untuk ground. Nah, ini kita lepas dulu ya, kita dekatkan. Nah, jadi seperti ini, kita cek dulu. Ini untuk biasnya. Ini untuk speakernya kita lepas dulu ya. Jadi untuk speakernya kita lepas dulu, kemudian kita tes. Itu kita tes menggunakan CT47. CT47, jadi ini tanpa beban speaker. Untuk DCO nya segitu. Nah, kalau untuk DCO dan biasnya segitu ya. Itu DCO nya untuk AVO yang kuning itu DCO. Nah, DCO sudah segitu, itu sudah aman. Kemudian yang AVO hitam itu di bias final. Jadi tanpa speaker bias finalnya segitu, sama seperti DCO. Itu saat volume ditutup itu nancap di bias final. Kemudian kalau speaker kita pasang ya sama aja sih untuk biasnya. Nah, tapi ketika volume dibuka dia ada suara dengung kan. Nah, dia biasnya langsung naik. Bias final sekitar 270-an. 270, 280. Nah, itu untuk bias finalnya. Kalau volume ditutup, bias final juga turun. Kemudian kalau untuk bias driver, ini kita pindah ke bagian bias pada driver. Ini langsung pada resistor di TR bias servo ya. Jadi biasnya langsung bias driver di resistor servonya. Di situ ini untuk biasnya. Untuk bias, kalau bias segitu, bias sekitar 800, tapi yang sebelah itu cuma 200-an, 200-300. Kalau DCO masih tetap sih. Ini mungkin pengaruh komponen juga ya. Jadi ini DCO nya lari-lari, tapi sebenarnya aman sih. Dia 0, 001, 003, 005 seperti itu untuk DCO nya. Kalau speaker kita cabut, ya sama aja sih. Kalau speaker kita pasang kembali ya sama aja. Itu saat potensio kita tutup. Kemudian potensio seperti ini potensionya kita tutup. Kita cuma buka gini aja kan ada suara dengung. Ada suara dengung karena di jack inputnya dia tidak tertancap. Ini untuk jack inputnya, jack input. Nah, masuk ke sini, kemudian di volume kita buka aja, dia ada input, ada suara dengungan. Kalau kita buka loh, DCO pasti imbang sendiri, sekitar 500 mili ya DCO. Maksudnya biasnya. Jadi biasnya sekitar 500 mili. Kalau potensio kita tutup, nah dia kembali lagi pincang. Ya memang seperti itu. Itu memang normal saja sih. Karena sistem kerjanya kan misalkan dari supply positif dia larinya ke final main, kemudian ke emitor, masuk speaker lagi.
kemudian speaker minnya itu dia masuk ke ground. Nah, ke ground mutar lagi dia ke jalur positif, ke final positif, kemudian ke speaker. Nah, begitu dan seterusnya, jadi bergantian. Jadi kalau tanpa input dia biasanya juga akan pincang, ataupun tanpa speaker itu juga akan pincang, tapi itu normal-normal saja. Tapi ketika ada suara input walaupun pelan, dia biasanya akan imbang sendiri. Nah, seperti itu biasanya imbang sendiri. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi aman-aman saja. Kemudian kita cek sound ya, kita dengar suaranya. Jadi saya langsung pakai HP, ini sudah tertancap di HP. Kalau untuk suaranya aslinya di sini pulen sih. Pulen dia ya lumayan padat sih. Kalau untuk bass itu padat dia. Untuk sub itu padat. Biasanya untuk 18 in juga bisa. Untuk cek sound dangdutnya ini. Untuk suara bassnya itu sangat terasa sekali ya. Ya, ini kemungkinan kalau untuk middle masih kurang sih. Kalau untuk middle lebih flatnya itu, lebih clarity-nya itu mungkin kita perlu memodifnya lagi. Kalau untuk teman-teman misalkan ini masih terlalu ngebas atau terlalu ngesap, bisa merubah karakternya. Oke, mungkin video kali ini dari sini dulu ya. Nanti kita lanjut untuk video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah tetap setia menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dukungannya, like, komen, share jika bermanfaat. Terima kasih.